الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Risalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka untuk mengkaji tema-tema berkaitan dengan agama kita. Dan pada sore hari ini kita akan mengkaji terkait dengan masalah tawakal, hakikat dan keutamaannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat serta para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia merupakan makhluk yang ajaib. Sebab pada satu sisi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sangat sempurna. Yaitu dari sisi bentuknya, dari sisi tubuhnya. Maka manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dan yang paling baik dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh telah aku ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyempurnakan penciptaan manusia dengan akal. Sehingga dengan akal ini manusia bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Manusia bisa berpikir, bisa merencanakan, dan juga dengan akal ini pula yang menjadikan manusia lebih mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Namun dari sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa manusia merupakan makhluk yang lemah. Karena ada keterbatasan pada ciptaan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan ada keterbatasan pada ciptaannya. Manusia diberikan kekuatan, tapi ada batasan-batasan tertentu pada kekuatannya. Manusia diberikan akal untuk berpikir, untuk merencanakan dan lain sebagainya, tapi akalnya juga memiliki keterbatasan. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, tapi ilmu manusia juga terbatas. Banyak ruang-ruang dari ilmu itu yang tidak bisa disingkap oleh manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberikan ilmu terkait dengan hal yang gaib, terkait dengan ruh, kecuali sesuatu yang sedikit. Karena kelemahan-kelemahan inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada manusia sebuah ibadah yang luar biasa, yaitu ibadah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Risalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan tawakal dan apa hakikatnya serta apa keutamaan-keutamaannya? Ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kalimat tawakal merupakan kalimat yang diserap dari bahasa Arab. Dari kalimat wakala yakilu, tawakkala yatawakkalu. Wakala billahi, kita katakan misalnya wakala billahi atau tawakkala ala Allahi. Maknanya adalah istaslama ilaihi, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita katakan bahwasanya wakala billahi atau tawakkala ala Allah, maka maknanya adalah istaslama ilaihi, yaitu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan diri kita kepadanya. Kalau kita katakan wakalal amru ilaihi, kita wakalal amru ilaihi maksudnya adalah sallamahu wa tarakahu. Artinya kita menyerahkan urusan-urusan kita, menyerahkan perkara-perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan makna tawakal menurut bahasa Arab. Adapun hakikatnya, para ulama kita banyak membahas terkait dengan amalan yang penuh dengan kemuliaan ini. Karena kedudukannya yang tinggi dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, para ulama kemudian membahas
tentang tawakal ini, hakikatnya dan substansinya dalam buku-buku mereka. Kebanyakan dari ulama-ulama kita membahas definisi dari tawakal ini dan hakikatnya terkait dengan amalan-amalan hati. Di antara para ulama kita yang menjelaskan terkait dengan hakikat ini adalah Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan bahwa at-tawakkulu as-siqatu billah. Bahwa tawakal maksudnya adalah kita merasa yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala bisa menyelesaikan urusan-urusan kita. Oleh karena itu kemudian kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan solusi bagi urusan-urusan dan masalah-masalah kita. Kemudian di antara ulama yang lain yang memberikan saham dan andil terkait dengan masalah ini adalah Abdullah bin Dawud Al-Khuraibi. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, beliau ketika ditanya terkait dengan masalah tawakal, beliau mengatakan, "Ara annahu husnudzan billah." Bahwa tawakal itu adalah berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari husnudzan inilah kemudian kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan perkara-perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan husnudzan merupakan kewajiban bagi kita. Karena Allah adalah Tuhan kita, pencipta kita. Maka wajib bagi kita untuk berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk prasangka baik kita kepada Allah adalah menyerahkan urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan terkait dengan masalah tawakal ini dengan lebih terperinci. Beliau mengatakan bahwa at-tawakkulu 'ala Allah yajma'u aslaini. Bahwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua pilar dasar. Yang pertama kata beliau, ilmul qalbi wa amaluhu, yaitu ilmu hati dan juga amalan-amalannya. Jadi menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala harus didasari dua hal. Mengumpulkan dua hal yang besar. Yang pertama adalah ilmul qalbi, yaitu ilmu hati kita, pengetahuan hati kita. Wa amaluhu, dan juga amalan-amalan hati kita. Kemudian beliau menjelaskan lebih dalam lagi. Beliau mengatakan, wa amma ilmuhu, adapun terkait dengan ilmu hati, fathiqatuhu billahi subhanahu, fayakinuhu bikifayati wakilihi, yaitu keyakinannya bahwa yang kita wakilkan akan mampu untuk mengurus urusan-urusan kita. Wa kamali qiyamihi bima wakala ilaihi, dan kita juga yakin bahwasannya yang kita wakilkan urusan kepadanya juga akan mengurus urusan kita dengan sempurna. Wa anna ghairahu la yaqumu maqamahu fi dzalik. Bahkan kita juga yakin bahwa orang lain tidak akan mampu untuk melakukan urusan kita ini sebaik yang dilakukan kepada orang yang kita wakilkan urusan tersebut. Maka ini merupakan bentuk ilmu hati kita, yaitu keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mampu dan paling berhak untuk menyelesaikan urusan-urusan kita. Adalah zat yang layak, yang berhak untuk kita sandarkan urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kemudian beliau menjelaskan, wa amma amaluhu, adapun amalan hati, fasukunuhu ila wakilihi wa tuma'ninatuhu ilaihi, yaitu ketenangan orang yang bertawakal kepada yang disandarkan urusan kepadanya. Jadi kita tenang. Setelah kita memberikan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita menjadi tenang. Wa tafwiduhu wa taslimuhu amrihi lillah. Dan kita juga menyerahkan urusan kita dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan amalan hati yang harus ada ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali
beliau menjelaskan terkait dengan tawakal ini dengan lebih simpel namun bisa kita pahami. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi ala Allah. Kesungguhan hati dalam menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi istijlabi al-manafi' awil masalih, dalam rangka untuk mengambil maslahat dan manfaat, wa daf'il madar, dan untuk menjauhkan kita dari mudarat-mudarat min amri dunyawi wal ukhrawi, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Nah, ini merupakan penjelasan para ulama kita terkait dengan hakikat tawakul. Maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala menurut persepsi mereka, hakikat dari tawakal adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang bisa kita serahkan urusan kepadanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan urusan-urusan kita dan juga akan memberikan kepada kita solusi-solusi, akan menghadirkan harapan-harapan kita dan mewujudkannya, baik itu terkait dengan urusan dunia maupun terkait dengan urusan akhirat. Menurut penjelasan para ulama kita ini, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah amalan hati. Dan perlu diketahui bahwa amalan-amalan hati merupakan amalan-amalan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dibanding dengan amalan-amalan yang kita lakukan dengan panca indera kita. Karena hati merupakan anggota tubuh yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah dipandang dan diukur dari sisi keelokan dan keindahan hatinya, dari sisi hatinya. Oleh karena itu, ketika hati ini dihiasi dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan ar-raja, harapan, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menandakan hati kita adalah hati yang mulia, hati yang memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yandurullahu ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada postur dan juga pada ketampanan kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan juga kepada amalan-amalan kalian. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, pemirsa Ar-Risalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah tahu bahwa hakikat dari tawakal itu adalah menyandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai maslahat dan untuk menjauhi mudarat, baik berkenaan dengan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Adapun keutamaan dari sifat ini, yang pertama, bahwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ucapan dari Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengatakan, "Ya qaumi, in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu." Wahai kaumku, jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'alaihi tawakkalu, maka bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa alaihissalam menggadengkan antara keimanan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tawakal kepada Allah merupakan sifat bagi orang-orang yang beriman. Salah satu sifat dari orang yang beriman adalah
bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi yatawakkalun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minun, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah apabila disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala maka akan bergetar hatinya. Ada perasaan takut dan bergetar hatinya ketika disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jikalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan di antara sifat orang yang beriman adalah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata para ulama kita, tawakal ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan keimanan. Dan di antara para ulama kita, di antara Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan bahwa at-tawakkulu 'ala Allah nisful iman, bahwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan separuh dari keimanan. Maka dengan ini kita bisa simpulkan bahwa karena tawakal kepada Allah ada hubungannya dan korelasinya dengan keimanan, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berfluktuasi, bisa naik turun. Ketika keimanan kita besar, keimanan kita tinggi dan berkualitas, maka kita akan kita akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika keimanan kita turun, maka ketawakalan kita juga akan remah dan rendah. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi apa yang kita sandarkan kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya apa yang dia inginkan ketika kita sandarkan kepadanya urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan yang ketiga, Allah memerintahkan kepada kita untuk bertawakal. Ini menunjukkan bahwa tawakal merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Dan jika engkau bertekad, maka bertawakallah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakkallah engkau kepada zat yang senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang perlu untuk kita ketahui bahwa bertawakal kepada Allah, menyandarkan urusan kepada Allah bukan berarti kita tidak berusaha. Namun kita harus menggabungkan antara menyandarkan hati kita dan menggantungkan hati kita kepada Allah dengan melakukan usaha-usaha. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berusaha, memerintahkan kepada kita untuk bekerja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah." Jikalau kalian sudah salat, maka menyebarlah kalian di muka bumi ini untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum." Dan persiapkan bagi mereka berupa kekuatan dan juga kuda-kuda yang kuat untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menggentarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan juga musuh-musuh kalian. Maka ini semua menunjukkan kepada kita bahwa selain kita menyandarkan urusan kepada Allah, kita juga diperintahkan untuk berusaha oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu akan menjadi tawakal kita menjadi sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب العالمين تطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب
طيب الحياة.